Hai teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas besar mata kuliah Pengenalan Komputer dan Software atau PKS 2. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Joy Arta Baristinjak dengan NIM 120140101. Saya dari Prodi Teknik Informatika TPB 51. Tugas besar PKS 2 kali ini yaitu membuat program berdasarkan mata kuliah fisika, kimia, dan matematika dasar dengan menggunakan konsep percabangan, perulangan, dan array. Video ini akan berisi tentang latar belakang, yaitu saya akan menjelaskan latar belakang mengenai program yang saya buat. Yang kedua ada flowchart, yang ketiga source code, program-program yang saya buat. Yang keempat ada demo program berupa hasil running dari program. Topik yang saya ambil untuk tugas besar kali ini yaitu topik yang pertama, operasi matriks dalam matematika. Ini saya ambil dari mata kuliah matematika dasar yang kedua, dan topik yang kedua saya mengambil menghitung nilai resistor pada rangkaian seri dan paralel. Ini dari mata kuliah fisika dasar 2. Yang pertama itu latar belakang. Latar belakang mengenai program yang pertama yaitu mengenai matriks. Saya mengambil program ini karena saya cukup memahami materi ini. Matriks itu adalah operasi matematika yang meliputi perkalian, pertambahan, dan pengurangan. Untuk programnya nanti saya menggunakan matriks berordo 3x3. Dan untuk yang topik kedua, saya mengambilnya dari mata kuliah fisika dasar 2 dengan judul resistor pada rangkaian. Rangkaian yang saya gunakan yaitu rangkaian seri dan paralel, yaitu sebuah rangkaian yang disusun secara seri dan paralel. Resistor atau yang sering kita sebut sebagai hambatan itu memiliki satuan ohm. Di sini saya akan memberikan sedikit rumus untuk menghitung hambatan pada rangkaian seri dan paralel. Untuk rangkaian seri, hambatan totalnya bisa kita hitung dengan menjumlahkan seluruh hambatan, yaitu R1 plus R2 plus R3 sampai R ke N. Dan untuk rangkaian paralel, itu kita bisa menghitung dengan rumus 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 sampai 1 per R ke N. Nah, saya akan masuk ke flowchart programnya. Nah, teman-teman, ini flowchart untuk program yang pertama yaitu operasi matriks pada matematika. Yang pertama kita mulai dengan main, karena setiap program itu akan dimulai dengan main, dan selanjutnya kita deklarasikan variabel yang akan kita gunakan dalam program. Di sini saya menggunakan tipe data integer, yaitu array A, B, C, D, dan E, dan juga saya menggunakan integer I dan J ini untuk perulangannya nanti, dan saya menggunakan integer pilih. Selanjutnya kita berikan output kepada user, yaitu program perkalian penjumlahan pengurangan matriks. Ini untuk memberitahukan kepada user jenis program apa yang kita buat. Dan kita beritahukan kepada user untuk menginput matriks A. Nah, kita berikan perintah seperti ini, input matriks A, dan selanjutnya saya menggunakan konsep perulangan, yaitu perulangan for di sini. Nah, I sama dengan 0 sampai Z, dan selanjutnya juga saya pakai perulangan lagi, perulangan for, J sama dengan 0 sampai Z. Setelah itu saya berikan output seperti ini. Nah, ini untuk memberitahu kepada user untuk menginput elemen dalam matriks, dan ini perintah inputnya. Selanjutnya untuk output input matriks B. Tadi yang input matriks A, sekarang yang B. Nah, sama juga seperti yang sebelumnya, kita gunakan perulangan for, dan kita berikan output untuk menginput elemen, untuk memberitahukan kepada user untuk menginput elemen baris matriksnya.
dan di sini untuk input matriks B-nya. Selanjutnya, setelah kita menginputkan matriks A dan B, kita tampilkan kepada user seperti apa bentuk matriksnya. Nah, kita beritahukan melalui output, yaitu tampilan matriks A, dan kita gunakan perulangan for kembali seperti yang sebelumnya, dan selanjutnya untuk output tampilan matriks B. Perulangannya juga sama, yaitu perulangan for, seperti ini, dan kita outputkan matriks B-nya. Nah, setelah kita tampilkan semuanya, kita suruh user untuk input, dan kita tampilkan kepada user tampilan matriksnya, selanjutnya beralih ke operasi matriksnya. Nah, saya di sini memberikan pilihan kepada user untuk memilih 3 operasi dalam matriks, yaitu perkalian, penjumlahan, dan pengurangan. Nah, setelah itu, setelah saya mengeluarkan output ini, saya suruh user untuk memilih, yaitu ini, input pilih. Nah, setelah itu barulah kita menggunakan konsep percabangan. Nah, di sini saya menggunakan konsep percabangan if, yaitu ini, jika user memilih pilihan yang pertama, maka output yang akan dikeluarkan adalah seperti ini. Outputnya yaitu perkalian matriks A dan matriks B. Sama juga seperti yang sebelumnya, kita gunakan konsep perulangan, yaitu perulangan for. Nah, dan kita beri assign seperti ini. Untuk rumusnya, rumus matriksnya. Dan setelah kita assign seperti ini, barulah program akan mengeluarkan hasil perkaliannya. Dan sama juga jika user memilih pilihan kedua, yaitu penjumlahan, maka output yang akan keluar adalah penjumlahan matriks A dan matriks B. Kita gunakan juga konsep perulangan di sini. Dan jika user memilih pilihan yang ketiga, seperti ini, maka yang keluar adalah output pengurangan matriks A dan matriks B. Nah, setelah itu, barulah kita gunakan konsep perulangan kembali, dan ini kita assign, yaitu rumus dari pengurangan tersebut. Dan ini saya mengeluarkan hasilnya, berupa hasil pengurangan dari matriks A dan matriks B. Nah, setelah itu semua, barulah program berakhir. Saya mengeluarkan output terima kasih, dan di sini adalah tanda bahwa program berakhir. Selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart dari program yang kedua, yaitu menghitung nilai hambatan dari rangkaian seri dan paralel. Nah, kita mulai dengan main, dan saya deklarasikan variabel yang akan saya gunakan. Saya menggunakan tipe data string, pilihan dan lagi, integer j, jumlah r dan nilai r, dan tipe data real, r total dan pref. Nah, dan real array, n jumlah r. Dan saya gunakan output, yaitu program rumus rangkaian seri dan paralel pada resistor. Dan saya beritahukan kepada user untuk memilih program, output, pilih program, dan saya berikan pilihan. Yang pertama, menghitung R total pada rangkaian seri, dan yang kedua, menghitung R total pada rangkaian paralel. Nah, setelah itu kita gunakan perulangan do. Langsung kita masuk ke outputnya. Output berikan kita suruh user untuk memilih, ketik 1 atau 2. Baru user menginputkan pilihan mereka, dan selanjutnya kita menggunakan konsep percabangan, yaitu if. If dan if else ya. Jika user memilih pilihan pertama, maka output yang dikeluarkan seperti ini. Output jumlah resistor, kita suruh user untuk menginputkan jumlah resistor yang mereka inginkan, dan selanjutnya kita gunakan konsep if else. Jika jumlah R
kecil sama dengan 1, maka output yang dihasilkan, maka kita menyuruh user untuk memasukkan nilai resistornya. Nah, ini adalah fungsi dari resistornya, R total sama dengan R total ditambah array N, dan kita keluarkan output nilai R-nya, yaitu hasil dari pilihan pertama ini. Dan jika pilihannya salah, maka akan dikeluarkan output yaitu input error. Nah, selanjutnya untuk pilihan yang kedua, jika user memilih pilihan yang kedua, maka output yang dikeluarkan seperti ini. Output jumlah resistor, dan kita suruh user untuk menginputkan jumlah resistor yang mereka inginkan, dan seperti sebelumnya kita tampilkan rumusnya, dan ini menggunakan if else. Jika jumlah R kecil sama dengan 1, maka outputnya seperti ini. Nah, seperti sebelumnya, kita gunakan rumusnya seperti ini, dan barulah kita tampilkan nilai R totalnya. R total untuk pilihan kedua. Pilihan kedua itu adalah R total pada rangkaian paralel. Nah, jika user memasukkan tidak dari keduanya, atau misalnya user salah memasukkan pilihan seperti 3, karena kan pilihan 3 nggak ada ya. Nah, jadi program akan otomatis mengeluarkan perintah pilihan tidak valid. Nah, setelah itu barulah program menanyakan kembali apakah ingin melakukan perhitungan lagi, jika ya atau tidak. Nah, jika user ingin melakukan kembali, maka harus memasukkan Y besar, jika tidak maka T besar. Nah, ini untuk perintah inputnya. Nah, seperti ini. Jika programnya berakhir, maka akan mengeluarkan output. Terima kasih atas waktu Anda, semoga bermanfaat. Dan setelah itu program berakhir. Selanjutnya, saya akan menampilkan source code dari kedua program yang telah saya buat. Nah, ini adalah tampilan dari programnya. Nah, ini sudah biasa ya untuk pemrograman. Ini adalah hal yang wajib untuk kita gunakan, include IOStream dan using namespace std. Selanjutnya integer main, dan kita deklarasikan variabel yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan array dan integer pilih. Selanjutnya saya cout-kan nama saya sebagai identitas kepemilikan program ini, dan saya cout-kan ini program perkalian penjumlahan dan pengurangan matriks seperti yang telah saya jelaskan di flowchart tadi. Dan ini saya memberikan output untuk menginput matriks A. Kita berikan output untuk input elemen baris ke, agar kita memberitahukan kepada user untuk mereka input elemen matriks yang mereka mau. Dan kolom keberapa mereka menginputkannya. Nah, setelah itu inilah perintah untuk user untuk menginputkan elemen matriks mereka. Dan untuk input matriks B, seperti yang telah saya jelaskan tadi, setelah input matriks A, kita input matriks B, sama juga seperti yang sebelumnya, kita menggunakan konsep perulangan for ini. Setelah kita menginputkan, barulah kita menampilkan matriksnya. Ini perintahnya, tampilan matriks A, dan kita menggunakan perulangan for di sini. Setelah itu kita tampilkan juga matriks B, dan menggunakan konsep perulangan for juga. Dan setelah itu, barulah kita ke operasi matriksnya. Kita suruh user untuk memilih operasi matriks mana yang mereka inginkan. Saya memberikan 3 pilihan operasi, yaitu perkalian, penjumlahan, dan pengurangan. Nah, barulah kita suruh user untuk menginputkan pilihan mana yang mereka mau melalui chain pilih. Nah,
Setelah itu barulah kita menggunakan konsep percabangan. If pilih sama dengan 1, maka cout yang dikeluarkan adalah perkalian matriks A dan matriks B. Setelah itu barulah kita menggunakan konsep perulangan for, dan ini adalah fungsinya. Setelah itu baru tampilkan hasilnya, hasil dari perkalian dua matriks, yaitu matriks A dan B. Nah, jika user memilih pilihan yang kedua, if pilih sama dengan 2, maka cout yang dikeluarkan adalah penjumlahan matriks A dan B sama dengan titik-titik. Nah, kita gunakan konsep for di sini, perulangan for, dan ini adalah fungsinya. Barulah kita menampilkan cout dari hasil penjumlahannya. Nah, selanjutnya, jika user memilih pilihan yang ketiga, yaitu if pilih sama dengan 3, maka cout yang dikeluarkan adalah ini, pengurangan matriks A dan B, dan menggunakan perulangan for, dan juga ini fungsinya, fungsi dari pengurangan matriks, dan saya tampilkan cout dari hasil pengurangannya. Dan saya akhiri program dengan mengeluarkan output terima kasih. Selanjutnya saya akan mendemokan programnya berupa hasil run-nya. Nah, ini teman-teman, kita disuruh untuk menginput matriks A, input elemen baris ke-1, kolom ke-1. Saya inputkan misalnya 2, sembarang saja ya, terserah usernya. Dan misalnya ini, input baris ke-1, kolom ke-2, saya 3, 4, misalnya 1, 2, 3, dan baris ketiga kolom ke-1, 2, 3, 4. Nah, seperti yang di awal tadi sudah saya katakan kalau saya menggunakan matriks order 3x3. Dan untuk matriks B-nya kita inputkan juga, terserah usernya untuk menginputkan berapa. Saya di sini acak saja menginputkan bilangan berapa. Nah, barulah saya tampilkan nilai matriks A. Nah, inilah 2, 3, 4, 1, 2, 3, 2, 3, 4. Ini adalah matriks order 3x3. Dan untuk tampilan matriks B-nya seperti ini juga. Dan selanjutnya saya gunakan perintah untuk memilih operasi matriks. Nah, saya masukkan misalnya 1. Nah, barulah program otomatis mengeluarkan output hasilnya, yaitu seperti ini. Output perkalian matriks A dan matriks B adalah ini. Ini adalah hasil dari perkalian matriksnya. Selanjutnya kita gunakan kembali untuk mengetes apakah program ini berjalan dengan lancar. Kita sembarang saja ya, inputkan nilainya. Nah, sudah seperti ini tampilannya, otomatis terbuat seperti ini. Dan tadi kita sudah memilih yang pertama, sekarang yang kedua, yaitu operasi penjumlahan. Nah, seperti ini sudah otomatis mengeluarkan hasil. Nah, seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya saya akan menampilkan bagaimana kode program untuk yang kedua, yaitu menghitung nilai resistor pada rangkaian. Seperti biasa kita gunakan include iostream dan using namespace std. Setelah itu integer main, dan kita deklarasikan variabelnya. Saya menggunakan tipe data char, integer, dan float. Dan saya mengeluarkan cout identitas saya, dan ini cout informasi program, yaitu program rumus rangkaian seri dan paralel pada resistor. Nah, setelah itu saya suruh user untuk memilih program
program yang tersedia adalah yang pertama menghitung R total pada rangkaian seri, dan yang kedua adalah menghitung R total pada rangkaian paralel. Saya menggunakan perulangan do, dan selanjutnya kita beritahukan kepada user untuk menentukan pilihan, ketik 1 atau 2. Nah, maka user memasukkan pilihan mereka, yaitu scene pilihan. Nah, barulah kita menggunakan konsep percabangan, yaitu if pilihan sama dengan 1, maka cout-nya jumlah resistor. Kita suruh user untuk menginputkan jumlah resistor yang mereka inginkan, dan kita cout-kan rumusnya. Ini rumus rangkaian seri, yaitu R1 tambah R2 tambah R3, dan kita gunakan percabangan lagi, if jumlah R kecil sama dengan 1, maka inputnya error. Inputnya error ya, karena nggak mungkin resistornya bernilai desimal. Nah, setelah itu kita gunakan perulangan for J sama dengan 0, J kecil jumlah R, J++, dan kita cout-kan nilai resistor ke ini untuk meminta user untuk menginputkan nilai resistornya. Nah, seperti ini, dan ini rumusnya. Selanjutnya, barulah kita tampilkan nilai R total dari pilihan pertama tadi, yaitu rangkaian seri, dan dalam satuan ohm. Setelah itu, kita gunakan else if. Else if pilihan kedua, pilihan sama dengan 2, maka cout-nya kita minta user untuk menginputkan jumlah resistor yang mereka inginkan. Dan kita tampilkan rumusnya seperti ini. Nah, kita gunakan if lagi, if jumlah R kecil sama dengan 1, maka inputnya error. Dan kita gunakan perulangan for, seperti ini, seperti yang sebelumnya, dan kita tampilkan nilai R totalnya dari rumus R total yang di atas tadi. Dan dalam satuan ohm. Selanjutnya, else if pilihan tidak sama dengan 2 dan pilihan tidak sama dengan 1, maka pilihannya tidak valid karena pilihannya hanya ada 2. Nah, baru kita tampilkan lagi apakah ingin melakukan perhitungan lagi. Nah, ya atau tidak. Jika user menjawab ya, yaitu ya besar, maka program akan mengulang lagi. Dan jika tidak, maka program akan berakhir dan akan mengeluarkan output. Terima kasih atas waktu Anda. Nah, seperti itulah kode programnya, dan saya akan mencoba untuk run. Nah, seperti ini teman-teman, tampilan dari programnya. Misalnya saya memilih 1. Jumlah resistornya misalnya saya pilih 3, ini sembarang saja ya, sesuai dengan keinginan user. Nah, baru ditampilkan rumusnya, RS sama dengan R1 plus R2 plus R3, nilai resistor ke 1. Terserah saja ya, mau input berapa, 45, terus 30, terus misalnya 32. Nah, nilai R totalnya 107 ohm, karena ini rumusnya tinggal dijumlahkan saja, jadi dapat hasilnya 107 ohm. Nah, apakah ingin melakukan perhitungan lagi? Ya, saya ingin melakukannya lagi. Nah, disuruh kembali untuk memilih 1 atau 2. Tadi 1 sudah ya, sekarang 2. Misalnya jumlah resistornya 4 lah misalnya. Ini untuk rangkaian paralel, rumusnya 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 sampai 1 per R ke N. Karena ini ada 4, jadi nilai resistornya akan ada 4 nantinya, misalnya 12, 10, 9, 11. Nah, nilai R totalnya seperti ini, karena sesuai dengan rumus ini. Nah, apakah ingin melakukan perhitungan lagi? Karena sudah selesai, jadi saya jawab tidak. Nah, terima kasih atas waktu Anda, semoga bermanfaat. Jadi seperti inilah hasil running dari programnya. Nah, seperti itu teman-teman.
Nah, sekian dari penjelasan saya mengenai tugas besar yang telah saya lakukan mengenai 2 program tadi, yaitu yang pertama tentang operasi matriks dan yang kedua tentang menghitung nilai resistor pada rangkaian seri dan paralel. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dari saya dan terima kasih yang telah menonton video ini.